Hai, selamat siang semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Untuk tema kali ini adalah Yang menganggap kamu paling istimewa. Yang menganggap kamu itu adalah orang paling istimewa di hatinya, di pikirannya, di jiwanya. Kita akan lihat siapa ya yang menganggap kamu paling istimewa. Ada drawing down the sun di sini, wildlife. Wah, ini divine-nya maskulin. Kemudian dia mungkin udah tahu lama tentang kamu pun udah tahu tentang dia. Orangnya sedikit ada agresif. Kemudian dia di sini, menurut kamu dia gentle, dia penuh dengan gairah, nafsu. Wow, wah ini energinya teman-teman. Kamu punya pengagum rahasia. Kamu spesial di hati orang ini karena dalam closing circle kamu. Bukan orang jauh. Aku melihat banyak energi dari water sign, zodiaknya Scorpio, Cancer, Pisces. Di sini ada sedikit dari energi Aries, Sagittarius, dan juga Leo. Dia orangnya tertutup, divine-nya maskulin atau bisa pria, atau dia wanita tapi mungkin agak tomboy, ya. Aku melihatnya dia orangnya tenang. Di sini ada energi dari Aquarius, Libra, dan juga Capricorn. Dia orangnya tenang, diem-diem, tapi kamu juga menganggap dia penting di hidup kamu, gitu. Di sini ada angka-angka 22, 30, 35, 14 ya. Bisa jadi ini ada tanggal spesial, hari spesial, nomor telepon, ada akhiran ini atau awalan ini. Kita lihat aja ya. Dan yang terakhir di sini ada 29, drawing down in the moon. Wow, ini ada divine maskulin dan feminin. Maskulinnya dari zodiak Aries, Leo, Sagittarius, dan femininnya dari Cancer, Pisces, dan Scorpio. Kamu di sini ada channeling. Channeling itu ibaratnya ini ya, teman-teman. Kayak spiritual connection. Kadang-kadang apa yang dia rasakan kamu rasakan, apa yang kamu rasakan dia juga rasakan. Fix zodiaknya itu. Sedikit ada Aquarius, Libra, dan juga Gemini. Itu pun sedikit sekali. Tujuan kalian apa? Tujuan dia masih membuat kamu spesial di hatinya karena dan kamu tuh sangat istimewa dikarenakan kamu itu orangnya menjaga. Ya, menjaga. Kamu itu semacam healernya dia, obatnya dia. Kemudian kamu itu orang yang makin dewasa dari hari ke hari. Jadi dia butuh sosok ini ya, butuh sosok kamu untuk menyeimbangkan, untuk jadi teman berbagi. Kemudian kayak power, extra charge-nya dia. Gitu. Aku lihatnya ya. Ya, sekarang kita lihat dulu. Tujuannya dia ke kamu tuh apa? Tujuan dia ke kamu apa? Tujuan dia ke kamu. Tujuan dia ke kamu. Ada kartu Ten of Wands di sini, ada beban sebetulnya. Dia merasakan banyaknya tekanan. Orang ini lebih seperti orang yang terlalu diandalkan mungkin, tapi nggak bisa berlari cepat. Makanya dia ke kamu itu mungkin sudah tahu kamu lama, tapi bukan tipe-tipe yang gercep gitu.
kayak baru ngeh belakangan. Oke. Di sini ada Queen of Wands. Queen of Wands orang yang punya keinginan keras, ya. Tapi memang kalau masalah mewujudkan itu dia masih kayak lihat situasi dan kondisi. Sebelum menentukan kamu itu adalah pilihannya atau orang yang spesial di hatinya, dia itu mempelajari kamu dulu. Jadi bukan orang yang sembarangan di sini. Ada energi Capricorn. Orang ini merasakan adanya energi dia deket kamu, dan dia orangnya juga posesif, ya. Posesif dalam arti bisa jadi dari kejauhan dia tahu nih kamu sama orang lain atau kamu sedang melakukan apa yang kayaknya ngabaikan dia ngerasanya kayak sakit hati banget. Jadi orang ini tuh kayak uring-uringan gitu loh, kok kamu gak ngelihat aku, padahal mungkin ada beberapa di antara mereka itu yang nggak ngomong langsung. Kamu ngerasain ada ketertarikan, tapi dia nggak ngomong langsung. Dan masalahnya di sini kamu ada yang peka, ada yang nggak peka. Ada the universe di sini, oke. Ada Saturnus. Dan ada di sini Aries. Orang ini sepertinya ya, dia itu berusaha untuk mempelajari. Jadi bukan tipe-tipe yang gampang untuk datang ke kamu. Sifatnya bisa datang dan pergi. Karena dia di sini orangnya kayak gampang ke distract, ya. Ada kesempatan lain atau ada sesuatu yang perlu dia prioritaskan, dia langsung ke prioritas itu. Bukan orang yang fokus terus gitu, nggak. Dia mengejar ambisi di sini. Cari yang terbaik, yang paling terbaik aku harus lakukan apa, itu yang aku lakukan. Dia merasa sama kamu tuh kayak komplit gitu loh. Kalau kamu dan dia jadian, dia mikirnya bakalan jadi satu a great power, akan jadi pasangan yang bakalan cool, bakalan langgeng, awet, karena kamu tahu apa yang dia mau dan begitu sebaliknya. Di sini ada Two of Swords. Dia bukan tipe-tipe penggerak, bukan tipe-tipe yang suka ribut. Dia menunggu waktu yang sangat tepat untuk bisa bicara sama kamu. Dan di sini dia banyak delay, ya, sebetulnya. Banyak delay kalau aku lihat. Jadi kalau kadang-kadang dia tuh kayak lost ini loh. Kamu jadian sama orang lain itu udahlah pasrah gitu. Mungkin bukan waktu aku gitu. Kebanyakan mikir. Karena dia bebannya nggak cuma kamu. Beban dari keluarga itu banyak sekali. Jadi sehingga rencana-rencana dia untuk ngedeketin kamu itu planningnya kayak gagal total gitu loh, gatot. Pengennya begitu, semua cuma di pikiran, tapi baru rencana selama ini, baru mau jalan, sementara kamu mungkin ada yang udah jadi sama yang lain, seakan-akan waktu itu dia rela kamu sama yang lain. Ada intensitas orang ini suka sakit, ya. Nyakiti diri sendiri karena nggak jujur gitu loh, kurang kejujuran dalam melakukan sesuatu apapun itu. Misalnya nih, dia nggak bisa ngelakuin ini tapi dia tetap lakuin ini hanya buat impresi orang sekitar gitu. Jadi tanggung jawabnya tuh berat karena orang tuh ngandelin dia yang dia belum tahu how to manage it, gimana dia manage-nya gitu. Tipe-tipe orang yang suka membayangkan kamu dalam diam, berhalusinasi dengan pikirannya sendiri, seakan-akan kamu dekat sama dia, tapi begitu nggak ada kamu taunya dia sadari kamu nggak sama dia, dia sedih, tapi nggak ada aksi gitu loh, cuman kayak tarik-tarikan energi di sini. Ada The Priestess di sini, ya. The Priestess itu
sifatnya sangat-sangat, aku nggak bilang munafik ya teman-teman, tapi memang tertutup dan berusaha mengejar ketinggalan gitu lah. Kalau orang itu biasanya diafirmasikan dia harus bergerak, tapi dia bergeraknya tuh low. Dan di sini dia menunjukkan dia mau dibilang dia bisa. Makanya datang ke kamu juga penuh dengan pikiran gitu loh. Pikiran itu kemana-mana, nggak konsen. Makanya lambat banget. Ada Cancer di sini. Dia adalah sosok pelindungi, melindungi, tipe-tipe menjaga, dan juga aku lihatnya family man atau woman. Family man atau woman, dia akan menjaga orang yang disayang. Apabila kamu masuk ke dalam hatinya, otomatis secara nggak langsung, entah menjaganya secara energi atau menjaganya benar-benar ngedoain kamu, kita nggak pernah tahu, tapi minimal dia ada doain kamu lah, kalau dia tidak secara fisik langsung. Orangnya gampang baper karena masih belum tersalurkan perasaannya sama kamu, masih belum nyampe ke kamu. Di sini ada Failure, ada Leo, kemudian ada energi Mars in Leo. Dia itu banyak barrier, banyak ketakutan sebetulnya. Dia terlalu protek sama dirinya, jadi dia takut akan ditolak, dia takut ganggu kamu, dia takut kamu nggak ngelihat dia sebagai sosok yang kamu mau, kayak ngerasa ada kurang aja, kayak gitu. Di sini ada Ruin, dikarenakan dia terlalu banyak takut, overthinking dan lain-lain. Nah, di sini dari cara dia untuk berkomunikasi atau cara dia untuk melakukan sesuatu, dipandang orang kayaknya ini orang bluffing aja deh. Capek sendiri gitu loh, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak overthinking, sampai energinya itu low, sampai habis, sampai nggak tahu mau ngomong apa. Jadi kayak rencananya itu udah kayak berantakan aja. Aku lihatnya seperti itu. Di sini ada disappointment yang berakhir, apa yang dia lakukan kadang-kadang ya banyak delaynya. Karena dia sudah berpikir macam-macam yang mengakibatkan di sini banyak hilang kesempatan, banyak kekecewaan. Mungkin sikap kamu ke dia kadang-kadang tidak membuat dia itu happy gitu loh. Kok gini aja sih reaksinya? Padahal dia sendiri kayaknya udah merasa kasih kamu kode, tapi cara kasih kodenya itu yang enggak transparan gitu loh. Dan kamu nggak suka orangnya di sini yang model tebak-tebakan. Kalau suka bilang suka, kalau nggak bilang nggak. Nah, berakhirnya di sini ada Emperor. Kebanyakan memendam perasaan, ya. Dia mau dilihat kayak cool, the coolest person you ever know. Orang yang paling cool, orang yang paling keren. Jadi dia tidak menunjukkan ekspresi sama sekali, tapi dia tidak maju dan mundur, malah banyakan dia itu berstalking tentang kamu, mencari informasi sama kamu, atau dia melihat aja dan dia berasumsi. Jadi kayak minim informasi gitu loh. Sewaktu-waktu dia bisa marah sendiri, uring-uringan sendiri, tanpa harus kamu tahu, atau dia hubungin kamu, misal nih ya contoh, dia ngelihat kamu foto sama cowok lain gitu, dia bisa nangis loh di luar sana, saking ngebayangin kamu sebegitunya. Kamu nggak bakal, jadi seakan-akan kamu tuh sudah punya hubungan sama dia gitu ya, udah punya hubungan sama dia, sampai dia itu sedih. Oh ya, kamu mungkin udah pilih yang lain ya, kamu nggak ngelihat aku ya, kamu nggak tahu. Nah sekarang masalahnya gimana kita bisa tahu kalau tidak tersampaikan semuanya. Dan orang ini bukan sebagai pembicara yang baik. Jadi kamu yang harus peka. Kalau kamu tahu ciri-cirinya dia seperti ini, ya ada baiknya kamu harus banyak latih dia, banyak ngomong. Karena
ada something, ada trauma yang membuat dia tuh sampai nggak mau ngomong gitu loh. Dalam hal apapun, dia nggak terbuka sama dirinya. Aku bilang, mungkin ya, dia dididik dalam keluarga yang penuh pembanding. Jadi dia merasa dia itu nggak worth it. Dia merasa nggak bisa, tapi karena mungkin tuntutan anak pertama, karena tuntutan mungkin yang dibangga-banggain terus, atau mungkin dia anak tunggal, jadi terlalu dipush sama orang tuanya untuk bisa melakukan sesuatu yang sebetulnya dia nggak bisa. Gitu. Jadi treatmentnya orang ini adalah kaku, ya, kaku, dingin, banyak rahasia. Sebenarnya dia ngagum sama kamu, tapi dia juga tidak bisa menunjukkan kalau dia itu sebenarnya sangat tergila-gila sama kamu, karena dari sikapnya dia itu menjaga wibawa, dan orang ini biasanya cool sih, pantas menjadi pemimpin. Untuk umurnya di sini ya, itu tidak terlalu jauh tua dari kamu. Kemudian pemikirannya dewasa, hatinya lembut, suka belajar. Kalau dibilang studi, dia orangnya cerdas gitu ya, bisa sampai sekolah tinggi. Suka akan segala sesuatu yang berbentuk kenyamanan. Uang itu mungkin akan di-keep sedemikian rupa, atau dia sekarang kondisinya sudah nggak baik, nggak kayak dulu gitu. Aku melihatnya juga, dia tidak bisa mengutarakan kalau dia itu keras. Jadi gini, misal dia udah punya pasangan nih, atau dia pacaran sama seseorang, tapi dia kagum sama kamu. Sikap-sikap kerasnya itu ditunjukin ke kamu, bukan ke pasangan. Kenapa? Karena dia punya beberapa layer sifat gitu loh, yang orang itu nggak tahu. Tapi sisi terdalamnya, dia percayakan sama kamu. Kalau kamu lihat dia wibawa misalnya ya, nggak taunya di depan kamu, atau kamu tahu dia tuh orangnya banyak nangisnya, banyak melonya, tapi kalau depan orang kayaknya kelihatan strong gitu. Seperti itu loh. Agak very complicated ya. Dia punya tujuan, kadang-kadang nggak kesampaian. Nggak keturutan gitu. Kenapa? Karena dia terlalu banyak menyenangkan orang lain, sampai dia pusing sendiri. Kadang-kadang dia berjanji, iya aku bisa sama kamu, aku niat nih mau sama si A atau mau sama kamu gitu ya, tapi ternyata nggak taunya dia nggak bisa, karena lack pada tanggung jawab yang sudah dia janji. Mungkin pengaruh dari orang tua, pengaruh dari internalnya dia, yang satu belum selesai ditambahin lagi, satu belum selesai, sampai dia tuh nggak bisa ngomong, sampai lelah. Kalau orang lelah itu gimana ya, dia bilang udahlah, mungkin nggak ada yang cocok sama aku, nggak ada yang cinta sama aku. Lebih ke arah depres, lebih ke arah pusing, karena aku lihat memang banyak sekali tekanan-tekanan di sini, sampai dia tuh tidak bisa memutuskan dia tuh mau apa, termasuk sama kamu. Dia nggak tahu apakah dia itu cinta, apakah dia itu sayang sama kamu, tapi dia nggak mau yang jelas kehilangan kamu. Karena perhatian itu salah satunya fokusnya ke kamu. Di sini ada Scorpio ya, ada energi Scorpio, ada Virgo. Artinya di mana orang ini akan berusaha keras untuk menunjukkan sesuatu sama kamu ke depannya ya, bukan dalam waktu singkat. Di sini ada kartu The Moon. The Moon itu orangnya secara spiritual, dia akan mengirim energi sama kamu. Beberapa di antara mereka mungkin menggunakan doa-doa, menggunakan tarikan energi, pokoknya hubungan spiritual untuk bisa menarik kamu tuh deket sama dia. Wah, iklan lagi nih. Di sini ada The Star, ada pengharapan. Wah, udah The Moon dan The Star, intinya kuat. Orang ini mau narik kamu. Buat kamu itu secara pikiran akan inget sama dia. Caranya apakah harus magic Kak? Ya nggak selalu magic, tapi bisa ini dibilang magic. Karena ini kan berupa energi, gitu ya.
Di sini ada Libra. Banyak kesedihan, banyak kekecewaan juga, karena dia melihat jalannya ke kamu itu kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Bisa jadi di sini dia sendiri sudah punya pasangan, atau kamu di sini yang sudah punya pasangan. Jadi sama-sama gitu. Di sini aku melihat ada energi dari Gemini, a Nine of Swords, ya, Nine of Swords. Artinya banyak sesuatu yang menyakitkan, banyak pikiran, banyak perkataan yang mungkin ditujukan sama dia, atau dia merasa itu orang-orang meremehkan. Jadi dia juga berpikir bahwa kamu itu nanti bakal underestimate dia. Nggak pede, dia merasakan sakit di sini, nahan sendiri, nggak mau terbuka, ya karena dia bukan tipe-tipe orang yang menceritakan atau gampang curhat sama orang. Itu jadi kayak ke mental, ya. Jadi dia sedih sendiri, kasihan loh. Di sini dia banyak kayak kesusahan, kehilangan, banyak kecemasan, karena jalannya menuju kamu kayaknya kok sulit gitu. Dan terakhir ada The Lovers. Orang ini benar-benar seperti melakukan satu perjalanan ya menuju kamu, tapi emang benar-benar ini sulit gitu. Saking sulitnya dia cuma bisa mengagumi kamu dari jauh. Banyak hambatan dari internalnya dia sendiri ini. Dia harus kerja keras untuk kebutuhan finansial, bisa jadi tanggungan atau keluarga, sehingga dia kayak mengesampingkan cintanya dulu, tapi dia rasain sendiri. Ya, kalau misalnya memang masih ada kesempatan, masih ada waktu, nanti aku akan ungkapin sama kamu. Yang dia mau dari kamu di sini, kita akan lihat ya. Apa yang dia mau, kita buka dari Oracle. Keinginan dia kepada kamu. Pernikahan, ada komitmen. Tujuan dia ini bagus, mau, mungkin gak mungkin bisa menikah dengan kamu jadi pendamping hidupnya. Di sini dia berusaha mau meyakinkan keluarganya bahwa pilihannya itu tepat, karena ini ada masalah keluarga. Dia punya keluarga mungkin very very complicated. Dia nggak pernah bisa menentukan jalan takdirnya sendiri kan, kayak tadi. Dia pengen kalau seandainya memang it doesn't works, kalau misalnya nggak ada persetujuan dari keluarganya dengan apa yang dia lakukan atau apapun, dia pengen pergi aja sama kamu. Pengen please bawa aku dong, selamatin aku dari sini. Aku udah nggak bisa lagi, aku nggak kuat gitu. Di sini ada religion factor. Mungkin dari kalian ada yang beda agama mungkin ya. Ada juga di sini lebih kepada kepercayaan dan jalan spiritual kalian. Jadi kalian bisa bersatu dikarenakan dipertemukannya keinginan kalian dari doa, dari bener-bener ya ampun sampai tahajud gitu ya. Mungkin kalau Islam ya atau Muslim tahajud, ibadahnya rajin hanya untuk bisa mencapai kebersamaan. Doanya sampai segitu-segitunya. Dia percaya bahwa kamu itu adalah soulmate-nya. Selama ini dia tidak menggunakan atau memperlihatkan keaslian sifatnya sama kamu. Perasaannya tuh gimana, masih hiding. Kalau kamu tanya, dia penuh dengan gairah di sini. Gitu. Jadi
banyak yang disembunyikan, banyak rahasia yang membuat kamu mungkin bertanya-tanya sebenarnya lo maunya apa sama gue. Kalau nggak mau, please pergi dari hidup gue, tapi kenapa lo ada terus gitu ya. Sekarang dengan layaknya kita harus mengetahui di sini inisialnya ya. D, E, I, J, G, M, C, Z, A, ada K, P, Y, O, V, dan X. Seperti itu. Tadi zodiak-zodiaknya sudah aku sebutkan, jadi aku tidak akan menyebutkan kembali. Kalau misalnya kelewatan, bisa kalian rewind ke sebelumnya ya. Jadi ini adalah pembacaan dari aku untuk kamu sebagai tambahan. Apakah ada yang nggak suka sama kamu di sini? Sebagai teaser, aku nggak tahu nanti akan aku buat lanjutannya atau enggak. Cemburunya sama kamu kenapa? Ada love, ada gain, dan ada wealth. Beberapa di antara mereka nggak suka karena kamu orang yang menyenangkan, kamu dicintai semua orang ya. Terus di sini kamu penuh dengan keberuntungan. Kamu di sini juga memiliki namanya perkembangan pesat dalam kemajuan karir, kemajuan hidup. Jadi orang banyak iri sama kamu. Kita akan lihat kira-kira siapa sih sebenarnya yang paling cemburu sama kamu dan yang sirik sama kamu. Mau tahu siapa? Ini adalah lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, circle kamu. Orang baru juga bisa yang baru kamu kenal. Sebenarnya nggak kenal-kenal banget. Mungkin kamu bisa kenal sama dia cuma sekitar 3 bulan, 3 tahun mungkin ya. Tapi di sini dia udah menunjukkan gelagat-gelagat yang kurang suka sama kamu. Tapi bohongnya kenapa? Manis di depan, jelek di dalam. Jadi di sini dia juga banyak cemburunya. Aku melihat banyak energinya feminin atau dia wanita ya, wanita. Bisa umurnya sepantaran atau lebih tua. Bisa juga dalam pemikirannya dia dewasa banget walaupun umurnya muda. Di sini niat dia adalah dia akan mencoba untuk menjegal kamu dalam hal apapun. Kemudian caranya itu smooth. Dia akan buat nama kamu jelek di mana-mana tanpa ketahuan. Ini hati-hati ya. Dan di sini dia bisa namanya ngopi jalur kamu. Misalnya dia sukses nih, kamu punya relasi atau punya apa, dia bisa ambil. Dia cari kesempatan dengan cara mendekati circle kamu yang lain gitu. So ini adalah teaser. Kalau misalnya memang oke, silakan jawab oke. Aku akan buat videonya, nggak akan lama lagi. Jika memang enggak, ya aku akan buat video besok. See you when I see you. I love you. Bye bye.